Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Delsya dengan NIM 19622030 kelas akuntansi pagi 1. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SEMM. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan terdiri dari dua. Yang pertama, lembaga keuangan non-bank dan lembaga non-bank. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, yang pertama ada bank sentral. Bank sentral ini berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Kemudian, lembaga ini bebas menjalankan semua tugas dan wewenangnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah maupun pihak manapun. Yang kedua ada bank umum. Nah, lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kemudian, kegiatan pada bank umum ini yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan, kemudian memberikan pinjaman atau kredit, dan menyimpan surat serta barang berharga. Nah, yang ketiga yaitu ada Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR. Nah, BPR ini adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Dalam segala aktivitas usahanya ini, BPR tidak menyediakan layanan dalam perpindahan dana antara pengirim dan penerima dana. Kemudian, BPR ini tidak diperkenankan untuk menerima simpanan seperti giro, kegiatan falas, maupun perasuransian. Nah, yang keempat ada pegadaian. Nah, pegadaian ini adalah lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminannya. Kemudian yang kelima ada koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi simpan pinjam ini adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman. Kemudian yang keenam ada lembaga asuransi jasa keuangan. Nah, jadi lembaga asuransi ini adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi sebagai lainnya. Kemudian, dengan adanya lembaga asuransi ini, masyarakat dapat memperoleh jaminan atau proteksi berupa ganti rugi finansial jika suatu saat risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi. Nah, yang ketujuh ada leasing. Leasing adalah lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nah, yang kedelapan ada pasar modal. Jadi, pasar modal ini adalah tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Nah, dana investasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis, penambahan modal usaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 ada pasar uang. Nah, pasar uang ini adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Jadi di tempat ini suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Kemudian instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang ini dalam bentuk surat berharga seperti surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SBPU dan juga deposito. Nah, yang ke-10 terakhir yaitu dana pensiun. Jadi dana pensiun ini adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seseorang pensiun dari perusahaan tersebut. Dana pensiun ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun. Kemudian nomor 2 soalnya yaitu apa saja kegiatan dari Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, yang pertama saya akan membahas dari segi kegiatan Bank BPR. Nah, Bank BPR ini dalam kegiatannya yang pertama memberikan kredit, yang kedua
menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, kemudian berupa deposito berjangka ataupun lainnya. Kemudian dalam BPR ini terdapat larangan. Yang pertama, larangan mengikuti clearing. Yang kedua, melakukan falas. Yang ketiga, melakukan kegiatan asuransi. Nah, kemudian kita bahas dari kegiatan yang dilakukan pada bank umum. Nah, bank umum ini kegiatannya yaitu yang pertama, pemberian kredit. Yang kedua, menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang berbentuk simpanan tabungan, deposito, giro. Kemudian, bank umum ini melakukan servis yaitu berupa transfer, clearing, bank card, menerima pembayaran, menerima setoran. Kemudian kita masuk pada soal nomor 3 yaitu menjelaskan sumber-sumber dana. Jadi, pada sumber-sumber dana ini terdapat yang pertama, dana yang berasal dari bank itu sendiri. Maksudnya, dana dari modal bank sendiri yang berasal dari pemegang saham. Nah, meliputi yang pertama, modal yang disetor. Jadi, sejumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank itu berdiri. Kemudian cadangan yang kedua, yaitu sebagian dari profitabilitas bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal yang digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari. Yang ketiga, laba yang ditahan. Nah, di sini maksudnya adalah laba itu seharusnya milik para pemegang saham. Tapi dari pemegang saham itu sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerjanya. Kedua, ada sumber dana dari masyarakat luas. Nah, sumber dana ini adalah sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, yang terdiri dari 3 jenis yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang ketiga, sumber dana dari dana pinjaman dari lembaga lainnya yang terdiri dari pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money, yaitu pinjaman harian antar bank. Jadi pinjaman ini biasa diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jadi jangka waktu call money ini biasanya tidak lama, sekitar 1 bulan atau bisa jadi dalam beberapa hari saja. Yang kemudian ada surat berharga pasar uang, pinjaman dari bank luar negeri. Soal nomor 4 yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dari pemberian kredit. Nah, prinsip-prinsip pemberian kredit ini terdapat 5C. Yang pertama, karakter. Jadi maksudnya di sini yaitu suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari seseorang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Contohnya seperti kita melihat dari cara hidup atau gaya hidup yang dianut mereka, kemudian keadaan keluarga mereka, kemudian hobi dan social standingnya. Yang kedua ada capacity. Nah, capacity ini berguna untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Jadi, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang ketiga yaitu kapital. Nah, kapital ini berguna untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, atau laba dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas atau solvabilitas atau rentabilitas dengan ukuran lainnya. Keempat ada kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Kemudian jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Terus jaminan ini juga harus diteliti keabsahaannya sehingga tidak terjadi suatu masalah. Maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Yang kelima terakhir yaitu condition. Jadi condition ini dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 5 yaitu menjelaskan jenis-jenis jasa bank. Jadi, jenis-jenis jasa bank yang pertama ada transfer. Transfer adalah
Kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso atau pengumpulan yang ditagih melalui bank, yang kemudian akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Yang kedua ada clearing. Nah, clearing ini adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Contoh dari penagihan warkat itu yaitu seperti cek. Kemudian yang ketiga ada inkaso atau collection atau disebut dengan pengumpulan. Jadi, inkaso ini merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contohnya, misalnya seseorang memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Jakarta, kemudian cek tersebut dapat dicairkan di daerah Yogyakarta melalui jasa inkaso. Nah, yang keempat yaitu Safe Deposit Box atau disingkat dengan SDB. Merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga milik nasabah. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu bank card. Nah, bank card ini bentuknya seperti kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang kemudian diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti di hotel, di swalayan, di restoran. Kemudian kartu ini juga dapat berfungsi sebagai ATM atau kartu ini dapat diuangkan. Sekianlah jawaban saya atas pertanyaan mengenai ujian tengah semester mata kuliah bank dan lembaga non-bank. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.